Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 11 April 2025, hari Jumat, yang dimana ini adalah akhir minggu kedua di bulan April 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe lagi, subscribe, hidupkan lonceng, dan di share. Oke, bagaimana semalam? Apakah kalian semua happy untuk ambil buy posisi? Semoga pada happy ya untuk ambil posisi buy. Karena saya pribadi, saya ada ambil buy sendiri ketika marketnya itu break di atas 3150. Dan saya itu rela begadang lumayan agak lama. Ya, ngelewatin 3150 di sini, ngelewatin 355, saya ada ngebuy. Dan di sini marketnya kemarin ya, ini marketnya literally break kali-kali dah beneran. Ya, kemarin kan saya bilang pada saat sesi live itu kan kita menunggu marketnya itu pullback at least sampai 38,2 atau nggak pas di 3100, atau enggak saya kasih minimal 3101 gitu bahkan. Ya, marketnya nggak sampai sana gitu kan ya, nggak sampai sana, pullbacknya juga nggak nyampe 38,2, marketnya langsung terbang ke atas. Berarti pullbacknya ini itu adalah pullback time frame kecil. Kalau time frame M15 pullbacknya di sini itu berarti pas 50%-nya di sini. 61,8-nya di 3100. Nah, saya itu literally nunggu 3100 ya. Saya itu kemarin selesai live 1 jam kemudian saya tunggu gitu kan. Saya lihat di M5 kemarin. Ini kok kayaknya udah kayak nggak kuat turun ya. Kenapa saya bisa katakan nggak kuat turun? Yang pertama ada reject di sini ya. Ini satu reject, naik, kemudian turun lagi ya. Ketika turun doji, saya lihat indikator. Bentar, ini kok indikatornya nggak mau turun di bawah M5 ya. M5 stokastik dan juga RSI kenapa nggak mau turun di bawah 30 gitu kan? Kenapa masih flat di sini-sini doang? Ah, ya udahlah, palingan ini cuma fake out gitu kan, yang dimana mungkin dia ngejar liquidity sampai 3100 baru bisa buy. Ya, saya tinggal 1 jam 2 jam gitu kan. Ini kan jam 7 ya kan, sorry jam 6 gitu kan. Saya nggak ada lihat chart, ya udah marketnya udah terlanjur terbang ya kan. 1 jam kemudian marketnya sudah sampai 3125. Ini saya skip sih, ya udah better saya tunggu hasil CPI aja. Hasil CPI ternyata yang pertama adalah ya, kita tahu data CPI kemarin itu mengeluarkan yang namanya yang lebih rendah ya. Kalau kita lihat dari inflasi inti bulanan itu turun dari 0,2 ke 0,1, kemudian inflasi inti tahunan turun dari 3,1 ke 2,8. Inflasi biasa yang one of month turun dari 0,2 ke minus 0,1, sedangkan year on year-nya turun dari 2,8 ke 2,4. Berarti ini adalah inflasinya sudah turun sebanyak 2 kali. Jadi bisa dikatakan perjalanan inflasi selama kuartal 1 di tahun 2025 itu mengalami penurunan. Ya, mengalami penurunan secara signifikan dimulai dari data inflasi inti tahunan dan juga data headline inflasi tahunan. Keduanya ini sama-sama mengalami penurunan ya. Jadi yang perlu kalian tahu juga, hasil data CPI kemarin malam ini adalah data CPI bulan lalu, yaitu bulan Maret. Dan ingat, bulan Maret itu kita belum ada perang tarif antar negara, entah itu Amerika ataupun Cina, bahkan penetapan tarif pajak 10% dan juga aluminium dan juga chopper gitu kan, dan juga obat, kemudian vehicle otomotif itu belum diterapkan di bulan Maret ya kan. Jadi kalau dibilang ya di sini inflasi intinya sudah turun ya dari 3,1, lebih tepatnya dari Januari ya, ini 3,3, 3,1, kemudian 2,8, kemudian di sini dari 3, 2,8, 2,4. Jadi sebenarnya dengan data merah di sini mengindikasikan bahwa ada kemungkinan The Fed potong suku bunga. Tetapi sekali lagi ini adalah data inflasi bulan Maret. Ya. Data inflasi di bulan Maret itu sekali lagi tidak ada yang namanya tarif, ya, tidak ada namanya tarif. Nah, tarif sekarang baru diterapkan pada bulan ini, bulan April. Jadi, kalau ingin melihat dampak tarif terhadap dampak inflasi di Amerika, lebih baik kita lihatnya di bulan depan atau lagi 2 bulan. Itu baru kita akan lihat apakah inflasinya naik lagi atau inflasinya turun. Seperti itu ya. Jadi data inflasi ini tidak memberikan signifikan kemarin, soalnya pada saat saya live ada yang nanya gitu kan, untuk di level equity. Jika inflasinya turun berarti itu bisa memboost untuk
equity market bisa naik ya. Contohnya adalah Nasdaq, kemudian S&P 500 dan sebagainya. Tapi kenapa ini malah turun gitu kan? Ya, problemnya adalah sekali lagi ini problemnya untuk di Nasdaq, kemudian S&P 500 dan juga US30. Ya, ini tarifnya itu masih menjadi concern yang sangat besar untuk di level equity ataupun di level stock market ya, masih menjadi concern yang sangat lumayan diperhatikan. Karena dengan adanya inflasi yang turun, dengan adanya juga reciprocal tarif yang di pause selama 3 bulan, market itu masih masih ragu apakah sudah selesai marketnya ini bearish atau ini hanyalah sekedar bisa lanjut turun. Maka secara logika memang sih di sini goldnya naik akibat inflasi turun. Ekspektasi suku bunga turun juga ada, cuman untuk sekarang ekspektasi suku bunga turun belum ada. Ya, karena sekali lagi masalah tarif itu masih menjadi concern Powell karena dampak dari tarif ini masih belum tahu terhadap ekonomi. Makanya saya katakan dampak inflasi dari tarif itu adalah perlu dilihat di bulan depan atau lagi 2 bulan baru kita bisa lihat. Ya, seperti itu. Jadi otomatis ini gold tetap dibeli, ya, tetap dibeli. Nah, di sini bagi yang nonton sekarang, saya disclaimer lagi, karena saya lihat sekali lagi di platform berita di media sosial itu kan mungkin diantara kalian juga ada yang nabung emas ya, karena saya juga lihat berita di Indonesia itu banyak yang ngantri di toko emas Antam gitu kan, banyak yang beli ya. Saya katakan sekali lagi masih worth it banget buat kalian beli. Tetapi jika semisalnya kalian punya enggak begitu banyak punya duit untuk nabung emas, ya, tidak begitu banyak punya duit untuk nabung emas, yang bisa saya katakan adalah jika kalian masih punya duit tidak terlalu besar tapi ingin mendapatkan return yang agak cepat dengan hasil yang lumayan, tapi disclaimer ini menurut pendapat saya pribadi adalah kalian beli Japanese yen. Ya. Karena untuk sekarang ke depannya dengan adanya tarif yang didelay 90 hari, dengan adanya kemungkinan resesi di Amerika ataupun terjadinya depresiasi di Amerika, ataupun parahnya terjadi stagflasi di Amerika, USD sebenarnya tidak worth it buat kalian beli. Yang lebih kalian beli sebenarnya yang bisa kalian lakukan adalah dari segi mata uang adalah yen. Karena sekarang yen bisa dikatakan walaupun sudah naik sih ya, sekarang yen IDR ini kalau per hari ini per video adalah 117, kemarin 115 nih, sekarang sudah 117 nih. Jadi it's okay, nggak masalah, kalian masih bisa beli yen, masih 100 rupiah juga kan per 1 yennya. Jadi nggak masalah kalau kalian ada yang ingin ambil currency reserve yaitu yen, ya nggak masalah. Silahkan ditahan aja. Jadi kalau kalian punya saudara juga yang kerja di Jepang, silahkan perbanyak tabungannya. Kemungkinan di pertengahan tahun mungkin kalian bisa tukar nanti yennya, ya dengan cepat. Oke, jadi sekilas itu aja dulu intermezzonya. Dan kalau dilihat sekarang XAUUSD bagaimana? Apakah kita ambil buy? Ya tetap kita sudah ambil buy. Sudah saya katakan berulang kali semenjak di tanggal 9 April ya kan di sini. Karena adanya tarif itu ya, dari 9 April sudah saya bilang bahwa intinya kita cuma ambil buy karena tarif. Karena perang tarif itu Cina gitu kan, tanggal 9 saya bilang adalah gold intinya di buy only. Ya. Dan sekarang kalau ada yang sudah nge-buy pada saat video saya rilis di tanggal 9 April, lebih tepatnya di angka 3000, karena banyak juga di antara kalian yang nggak pakai stop loss ya kan. Kalau ada yang hold dari angka 3000, 3004, saya sih ada satu tradingan di 3000 ya. Ini sudah naik sebanyak berapa ini ya? 2148 pip kali ya bahasanya ya. Atau 200 enggak sih. Ini ke sini. Oh ya, ini 2000 ya. Ini kita sudah punya total kenaikan per video sekarang adalah 2145 pip. Terserah kalian mau di hold atau enggak, ini silahkan. Kalau saya pribadi, saya ada hold masih di angka 3000. Saya sih pribadi masih nahan ya. Saya pribadi masih nahan untuk yang di level 3000. Kapan saya keluarnya? Mungkin di Discord saya kasih tahu atau enggak ya, terserah kalian. Karena setiap orang beda-beda keluar mau exit di mana ya. Oke. Untuk hari Jumat sekarang kita punya news adalah PPI. Jadi kemarin itu adalah PPI-nya
Kemarin CPI, sekarang PPI. Kalau PPI nanti malam diperkirakan ini adalah turun juga dari yang PPI month of month dari 0,2 ke ini naik ya, kebalik. 0% ke 0,2, kemudian yang core PPI month of month dari minus ke 0,3, kemudian year on year PPI dari 3,4 ke 3,6. Sekali lagi ini adalah PPI di bulan Maret. Ya, sekali lagi tarif belum kena. Jadi kalau ini misalnya naik, saya rasa tidak akan terlalu signifikan juga. Kemudian nanti malam kita ada yang namanya consumer sentiment preliminary, ya. Preliminary. Yang dimana nanti malam consumer sentimentnya adalah turun lagi dari 57 ke 54. Inilah yang dikatakan bahwa dari Desember 2024, kemudian Januari, Februari, bahkan Maret ini cuma 57 ya. Dari tingkat konsumen ataupun sentimen dari konsumen itu sangat rendah. Yang menandakan berarti dari segi konsumen sendiri tidak yakin dengan ekonomi di Amerika ini. Yang masalahnya adalah yang berkaitan dengan tarif. Sekali lagi. Jadi makanya saya katakan tadi di awal, untuk sekarang kalian untuk beli nabung USD kayaknya rada nggak worth it ya. Jadi kalau kalian ingin pilih currency yang ingin kalian pegang, sebaiknya sih sekarang ya, as a disclaimer saya pribadi untuk lebih pegang yen ya, seperti itu. Oke, jadi nanti malam kemungkinan sih USD masih bisa lanjut melemah lagi ya. Nah, untuk gold sekarang kita sudah punya satu target yang hampir kena lagi seiprit doang di 3225 ya. Kemudian next target adalah sampai di 3300. Kemarin sudah saya katakan bahwa kita itu trading di 3100 bakal cepet banget lewatnya. Dan ini menjadi kenyataan ya. Dari semenjak dia break di 3100 kemarin pagi jam 10, break di atas 3100, retrace sedikit, kemudian news langsung terbang dan sekarang sudah di 3200. Ya, sudah saya katakan kemarin bahwa 3100 ini bakal gampang banget di break dan kedepannya kita akan trading di teritori 3200. Dan benarnya sih kayaknya sih sekarang sih kita akan trading di teritori 3200 ya. Oke. Ini gold masih layak buat dibeli, makanya kalau kalian masih punya duit buat nabung emas di Antam atau enggak dan sebagainya ya nggak masalah ya. Masih oke kok. Oke, kita lihat dari segi weekly ini sudah otomatis ekstrim naik ya kan. Ini sudah ekstrim naik, dan kalau dilihat apakah ini bakal bisa ekstrim luar biasa naik, ya ini sudah menjulang tinggi sih ya. Monthly apalagi ini sudah ini udah nggak ada obat. Karena sekali lagi ya, untuk sekarang proyeksi target untuk monthly jika dilihat ini adalah rally base rally 1/1 ya. Jika semisalnya ini memang terjadi ya, kita ngambil rally dari semenjak break 2000. Ini naiknya adalah 40%. Oke. Ketika dia break dari rally base rally 40% itu berarti ada di harga 3600. Ya, jadi next target di atas 3,5 kita masih punya lagi satu yang pas rally base rally monthly adalah di 3600. Kalau 3600 per troy ounce kayaknya sih emas Antam itu ada di harga 3 juta deh per 1 gram. Ya, kayaknya sih, tapi saya nggak tahu sih lebih tepatnya berapa ya. Oke. Ini kita masih punya satu, entah ini kapan kenanya. Kemungkinan sih dalam 3 bulan ke depan ya. Karena jujur ya, dengan adanya tarif yang di pause 3 bulan itu pasti ngebuat market tuh pusing. Saya pribadi pun ini pasti ini marketnya benar-benar lawak gitu loh, benar-benar lawak sekali gitu. Saya juga bingung ini marketnya mau diapain. Karena kalau gold intinya tetap naik, cuman kalau kayak Nasdaq, stock market tuh pasti pusing, literally pusing. Para hedge fund, para analis besar tuh pasti pusing ya, karena ini kondisi market sedang dibawa sketsa sama Donald Trump ya. Oke, sekarang kita untuk technical ya. Sudah cukup intermezzonya lumayan. Ya, daily ini sudah benar-benar break ya kan. Ini sudah daily sudah di atas 50 yang stokastik, dan ini juga secara RSI OTW masuk ke teritori overbought. Ya, OTW masuk ke teritori overbought. Dan ini masih tinggi sekali. Untuk hari ini sih kita nggak punya ekor bawah ya. Hari ini open, bahkan hari kemarin itu kita kecil banget ekor atasnya. Jadi adapun nanti penurunan, misalnya ada aksi profit taking kecil mungkin di 3225 ya. Ingat ini sekali penurunan ini lumayan ekstrim ya.
Karena jarak dari retest resistance become support sekarang di daily, entah dia di sini di 3148 atau 3150 atau enggak di sini di 3167 atau ekstrim di 3134, ini merupakan penurunan ekstrim ya. Tuh sejauh 763 pip. Apakah ada potensial ini sampai sini? Bisa aja, karena hari ini kita nggak punya ekor bawah. Ya, kita nggak punya ekor bawah. Entah hari ini, entah minggu depan, kita nggak tahu ya. Intinya sih ini resistance become support di daily-nya ini belum dites. Walaupun dia misalnya nanti turun sampai 3167, tetap aja sih itu turunnya 400 pip ya kan. Jadi makanya saya katakan sekali lagi, untuk selama 1 minggu ini volume dan range dari XAUUSD sangat besar ya, risiko per pipnya itu gede sekali ya. Tapi intinya tetap kita ambil posisi buy ya. Kita tetap ambil posisi buy, dan ke atas target pertama adalah sampai 3225. Kemudian kita bisa pakai angka cantik yaitu di 3250 ya. Ingat, setiap kelipatan 50 atau nggak setiap kelipatan 25 itu adalah angka yang biasanya dipakai sama XAUUSD untuk berhenti. Ya, biasanya, cuma kan terkadang nggak di respect juga. Oke, itu tadi daily masih bisa kuat naik ya, karena sekali lagi ini stokastiknya sudah nge-cross naik, ini tinggal balik aja naik di atas 50 yang slownya, yang fast sudah. Dan RSI ini tinggal balik lagi di atas 70, ini sudah bubar sih ya, bakal benar-benar terbang ini. Oke, dari segi H4 kalau dilihat ya, ini kalau dibilang kita belum ada retest juga ya kan di 3167 atau enggak, tadi kan 3150 di sini ya. Nah, ini berarti 3153 dan 3150, berarti ini adalah supportnya yang kemungkinan bisa dites sama market. Dan di sini juga ada fair value gap yang gede sekali secara H4. Nah, pas tengah-tengah. Jadi kalau ke depannya ini ada turun, ingat ini turunnya kayaknya bakal kencang ke bawah ya. Ini sekarang sih naik sampai ke 3225, sisa lagi berapa pip ya? Sekarang sih 13. Ini sisa 100 pip, lumayan ya. Ini H4 kalau dibilang ini marketnya lari sih. Ini secara H4 marketnya nggak ada obat dari semenjak tanggal 9 April. Saya katakan, lari, nggak ada retrace sama sekali. Ya, ingat ini nggak ada retrace sama sekali. Jadi kalau kalian masih ada nekat buat buy, harap stop lossnya itu benar-benar diperhatikan. Jangan sampai nggak pakai stop loss sekarang. Karena sekali lagi ini sudah all time high. Kalau sudah all time high, kalian nggak pakai stop loss, takutnya ini, dan juga ini marketnya rally-nya gila. Kalinya nanti ke depannya ada aksi profit taking ataupun retracement, kalian takutnya itu nyangkut di atas itu loh. Saya takutnya itu aja ya. Itu dari H4. Dari segi H1 kalau dilihat sih di sini ada demand-nya ya. Di 3180. Ini jauh banget sih memang ya. Ini terlalu jauh banget. Sorry, di 3167, 3170 selaku resistance become support di daily. Ini sih ada ya. Ada demand-nya. Kalau di H1 di sana, kalau yang dilihat di sini apakah bisa dipakai demand-nya di sini, ini juga bisa ya. Ini juga bisa demand-nya. Jadi ada dua kemungkinannya ya. Yang satu di sini di sekitaran 3190. Ya, di 3190 atau di 3170. Jadi ada dua nanti ya. Ada dua di sini. Ntar kita lihat secara H4. Oke, ini H4 sudah masuk overbought. Dan H4 juga dari stokastik sudah masuk dari jam 10 pagi kemarin ya. Ini sudah menggila sih. H1 ya, ini flat. Saya kira kemarin terjadi divergent, ternyata nggak jadi ya. Ini benar-benar sudah langsung terbang ke atas. Udah, ini nggak ada obat sih ya. M30 ya, ini area demandnya 3190. M15 nggak ada. M15 barusan ini marketnya sudah break di atas resistennya ini di 3212, sudah di retest. M5 sih ini market terdekatnya adalah di sini, marketnya ngebuat inducement OTW. Kalau ini di break ya, ini kemungkinan bisa lanjut lari lagi. Nah, kalau dilihat apakah sekarang kita bisa buy, kalau kalian nonton video ini marketnya masih di sekitaran maksimal sampai 18 ya. Kalau kalian masih menonton video ini dan harganya masih di sekitaran 17 ya, sekali lagi maksimal sampai 17 ataupun 18 dan tidak turun di bawah 3200, kalian masih bisa ngebuy
ya. Berarti batasan adalah kalau kalian nonton video ini maksimal di sini atasnya dan di bawah maksimal di 3202, 3203 di sini. Tapi sini kayaknya bakal break ke atas sih ya. Jadi kalau ngelewatin 3225 bagaimana? Ya hati-hati. 3225 ini adalah, ini saya buat teks dulu, 1272 Fibo daily ya. Ingat, ini 1272 Fibo daily yang dimana kemungkinan ada reject. Kalau dia reject nanti di atas dan turun, area pertama yang kemungkinan bisa kalian pakai untuk buy adalah sekali lagi di 3200 selaku angka psikologi. Ya, 3200 selaku angka psikologi. Tapi kalau 3200-nya lewat, ini masih ada demand-nya di 3190, kemudian sampai di 3170. Ya. Dan kalau dilihat juga di sini ada fair value gap di sini. Untuk dari segi H1 ya kan, di sini ada fair value gap-nya juga. Silahkan pilih salah satu. Kalau sekarang saya ditanya apakah saya mau nge-buy di teritori seperti ini dan sudah nanggung, saya sih tadi pagi sudah nge-buy di sini ya. Di sini barusan banget jam 9 ini. Saya nge-buy-nya itu di 3201 dan sekarang sudah saya SL plus di 3208 ya. Sorry, bukan SL plus, saya close tengah dan BEP itu sih. Kalau ada yang mau nge-buy di atas 3171 bisa per time frame M5 ya, atau enggak sekarang misalnya harganya masih muter-muter di sekitaran 12, 10, 13, 14. Kalian mau nge-buy seperti ini, bisa stop loss-nya itu cukup di 3207, take profit sampai di 3225. Kalau marketnya break di atas 3225, berat ya, berat. Kalau ada yang nanya kalau marketnya break di atas 3225 apakah bisa di buy, kalian boleh tanya saya nanti di Discord. Nanti saya akan kasih tahu update-nya seperti apa ya, karena kemungkinan hari ini saya nggak bisa live hari Jumat. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan nanti tanyakan di Discord ya. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Ingat, ini harganya sudah mau mepet dengan Fibonacci 1272 daily. Dan hati-hati terjadi yang namanya retracement ke bawah. Bukan gini ya, bukan apa namanya nge-sell. Kita tunggu marketnya retrace. Kalau bisa ini nabrak dan turun sampai sini, baru kita nge-buy. Ataupun semisalnya ini tiba-tiba langsung turun sampai sini, baru kita bisa nge-buy. Intinya sekarang nge-buy di sini bisa, tapi hanya untuk scalping doang. Untuknya intraday better tunggu marketnya sehat ya, tunggu marketnya koreksi baru bisa ambil buy posisi. Oke, dan ini juga sudah di hari Jumat. Hati-hati, kita nggak tahu apa yang akan dikatakan Trump di hari Sabtu dan Minggu. Tiba-tiba beliau ngide gitu kan, bilang tarifnya nggak jadi di pause gitu tiba-tiba. Tiba-tiba langsung misalnya oke, kita nggak jadi pause dan lebih tepatnya angka tarif akan dikurangi. Ya nggak tahu deh ya, namanya juga suka-suka dia gitu kan. Beliau mau ngomong A, B, C, D itu beliau yang menggerakkan market bahasanya gitu kan. Ya, jadi hati-hati kalau bisa hari Jumat kalau sudah ada yang running profit, lock profitnya, entah itu kalian pakai SL Plus atau BEP, dan itu kalian nanti di hari Senin kalian bisa tenang ya, tidak kepikiran. Atau nggak kalian mau bersihin semua tradingannya, tidak ada yang open posisi pada hari Jumat sekarang ya juga nggak masalah ya. Jadi sekian dulu untuk analisanya. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye.